Halo, perkenalkan nama saya Gloria Permatasari dengan NIM 2050301. Pada saat ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem panas bumi dan PLTP pada mata kuliah karakteristik reservoir dan teknik produksi. Ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu yang pertama sistem panas bumi, yang kedua komponen dan cara kerja PLTP, dan yang ketiga PLTP di Indonesia. Kita masuk pada bahasan pertama, yaitu panas bumi. Panas bumi sendiri adalah sumber alamiah yang terkandung dalam air panas, uap air, serta batuan di dalam bumi. Nah, yang disebut energi panas bumi ini merupakan energi yang bersumber dari panas yang berada di dalam bumi dan pada umumnya berasosiasi dengan keberadaan gunung api. Nah, energi yang dapat diubah menjadi energi listrik itu adalah fluida yang terdapat di dalam bumi, fluida panas yang terdapat di dalam bumi, seperti air atau uap yang dipanaskan oleh magma atau yang berada pada batuan panas. Itulah yang diubah menjadi energi listrik. Nah, kita masuk kepada bahasan kedua, yaitu komponen dan prinsip kerja PLTP. Namun sebelum membahas komponen prinsip kerjanya, kita harus mengetahui sumber panas yang akan digunakan untuk mengubah energi panas bumi menjadi energi listrik, yaitu adalah magma. Ini merupakan sumber panas utama. Magma ini akan memanaskan air yang berada di batuan, biasanya air hujan, sehingga akan menghasilkan uap panas dan air panas, atau kita sebut fluida panas, yang akan digunakan untuk mengubah energi panas bumi menjadi energi listrik. Kita masuk pada yang pertama, yaitu sumber produksi. Sumber produksi ini diinjeksikan melalui pengeboran dengan 3.000 kaki hingga 10.000 kaki ke dalam tanah untuk mengambil air atau uap atau fluida panas dari dalam tanah. Nah, air panas atau uap panas akan mengalir ke sumur produksi. Kemudian fluida panas akan berada pada kepala sumur dan akan dialiri melalui pipa untuk menuju yang kedua, yaitu separator. Ini adalah fluida panas yang memasuki separator. Nah, separator ini adalah pemisah yang akan memisahkan uap dan air yang dialirkan dari sumber produksi tadi. Seperti ini. Ini merupakan uap panas yang telah dipisahkan di separator, dan ini merupakan air panas yang telah dipisahkan. Jadi uap dan air ini akan dipisahkan, dan air yang dipisahkan ini bisa disebut brine. Brine ini akan kembali diinjeksikan melalui sumur injeksi ke dalam tanah untuk diolah kembali, sehingga dapat kita ketahui bahwa energi panas bumi ini merupakan energi terbarukan. Selanjutnya, jaringan pipa uap panas. Jaringan pipa uap panas ini berfungsi untuk mengalirkan uap panas yang telah dipisahkan oleh separator. Nah, uap yang telah dipisahkan tadi akan mengalir melalui jaringan pipa uap panas ini menuju demister. Nah, demister ini berfungsi untuk memisahkan uap dari kotoran-kotoran atau butir-butir air yang terbawa oleh uap dari sumur panas bumi. Jadi setelah di separator pun masih harus ada pemisahan antara kotoran-kotoran maupun butiran-butiran air yang terbawa oleh uap dari sumur panas bumi. Selanjutnya, turbin sebagai penghasil gerakan mekanik yang akan diubah menjadi energi listrik melalui generator. Jadi uap panas tersebut akan memutar bilah-bilah turbin, sehingga turbin itu akan jadi penghasil gerakan mekanik yang akan diubah menjadi energi listrik melalui generator. Nah, generator
Selanjutnya ada generator, alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik putaran poros turbin menjadi energi listrik. Dan selanjutnya trafo atau transformator, berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan tegangan listrik. Dan ada beberapa komponen juga, yaitu ada kondensor yang berfungsi untuk mengkondensasikan uap bekas dari turbin dengan kondisi tekanan yang hampa. Lalu ada cooling water pump, pompa pendingin utama yang berfungsi untuk memompakan air kondensat dari kondensor ke cooling tower untuk kemudian didinginkan. Kemudian ada sistem ekstrasi gas. Untuk menjaga kondisi di dalam kondensor tetap vakum, maka dari itu gas yang tidak terkondensasi harus dibuang atau dikeluarkan dari kondensor. Dan sistem ekstrasi gas ini juga berfungsi untuk membuang gas-gas kotoran sehingga tidak mencemarkan lingkungan. Dan yang 11 ada switchyard, perangkat yang berfungsi sebagai pemutus dan pengalir aliran yang berada di wilayah PLTP maupun aliran yang akan didistribusikan. Selanjutnya kita masuk pada bahasan yang ketiga, yaitu PLTP di Indonesia. Pertama itu ada PLTP Sibayak, berlokasi di Gunung Sibayak, Gunung Sinabung, Provinsi Sumatera Utara dengan kapasitas 12 MW, dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy, mulai beroperasi pada tanggal 8 Agustus tahun 1996. Selanjutnya ada PLTP Sarula yang berlokasi di Sibual Buali, Provinsi Sumatera Utara dengan kapasitas 330 MW, dikembangkan oleh Sarula Operation Ltd, mulai beroperasi pada 17 Maret 2017. Selanjutnya ada PLTP Ulu Belu yang berlokasi di Gunung Waipanas, Provinsi Lampung dengan kapasitas 220 MW, dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy, mulai beroperasi pada tanggal 16 September 2012. Selanjutnya ada PLTP Salak yang berlokasi di Ciberem, Parabakti, Provinsi Jawa Barat dengan kapasitas 377 MW, dikembangkan oleh PT Star Energy Geothermal Salak Ltd, mulai bereksplorasi pada tahun 1982. Selanjutnya ada PLTP Wayang Windu yang berlokasi di PT Pangalengan, Provinsi Jawa Barat, kapasitas 227 MW, dikembangkan oleh PT Star Energy Geothermal Wayang Windu, mulai beroperasi pada Maret 2009. Selanjutnya PLTP Patuha yang berlokasi di Pangalengan, Provinsi Jawa Barat dengan kapasitas 55 MW, dikembangkan oleh PT Geodipa Energy dan mulai beroperasi pada tahun 2014. Selanjutnya ada PLTP Kamojang yang berlokasi di Kamojang, Darajat, Provinsi Jawa Barat dan berkapasitas 235 MW, dikembangkan oleh PT Indonesia Power dan mulai beroperasi pada tahun 1982. Selanjutnya ada PLTP Darajat yang berlokasi di Gunung Papandayat di Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat dengan kapasitas 271 MW, dikembangkan oleh Star Energy Geothermal Darajat, mulai beroperasi pada November tahun 1994. Selanjutnya ada PLTP Dieng yang berlokasi di Dataran Tinggi Dieng, Provinsi Jawa Tengah dengan kapasitas 70 MW dan dikembangkan oleh PT Geodipa Energy, mulai beroperasi pada tahun 2002. Selanjutnya ada PLTP Karaha, lokasi Karaha, Cakrabuana, Tasikmalaya dan Garut, Provinsi Jawa Barat. Kapasitas 30 MW, dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy dan mulai beroperasi pada 6 April 2018. Selanjutnya ada PLTP Ulumbu yang berlokasi di Ulumbu, NTT
dengan kapasitas 10 MW, dikembangkan oleh PT Perusahaan Listrik Negara, mulai beroperasi pada Januari 2012. Dan ada PLTP Lahendong yang berlokasi di Lahendong, Tompaso, Provinsi Sulawesi Utara, dengan kapasitas 120 MW, dikembangkan oleh PT Pertamina Geothermal Energy, mulai beroperasi pada tahun 2001. Sekian presentasi saya pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih.